sudah dicintainya, mari kita kasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat wajah sesama kita, lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, dipersilakan duduk. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan tunduk di hadapan Tuhan di dalam doa menyambut firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui kehadiran sesama kami, seharusnya kami bisa melihat Tuhan yang juga hadir dalam kehidupan kami. Kemuliaan Raja, kemuliaan Allah, kami lihat juga dalam diri sesama kami. Dan biarlah saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh semakin diingatkan akan hal itu. Kami boleh melihat sesama kami, bagaimanapun perlakuan mereka terhadap kami, bagaimanapun tutur kata mereka terhadap kami, bagaimanapun apa yang mereka berbuat kepada kami tetap bisa melihat mereka sebagaimana Tuhan melihat kami semua dengan cinta kasih. Kami melihat ada kemuliaan Raja di wajah sesama kami. Karena itu Tuhan, biarlah saat ini kami boleh benar-benar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh membuka seutuhnya diri kami untuk diingatkan, untuk diperlengkapi, sekaligus juga untuk ditegur. Jikalau dalam keseharian kami belum sepenuhnya mampu melakukan kasih itu. Biarlah firman Tuhan saat ini kami sambut dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan masih sayang sama kami. Tuhan masih ingin setiap kami yang Kau cintai selalu ada di dalam jalan yang Engkau kehendaki, yaitu jalan kasih. Karena itu kami sambut firman Tuhan hari ini dengan gembira, karena kami tahu dan kami sadar Tuhan sudah dan selalu mencintai kami. Kami sambut cinta-Mu melalui firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih dalam pekan anak sekolah minggu, karena itu bacaan kita hanya terfokus pada satu bacaan dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. LAI memberi judul nasihat untuk hidup di dalam kasih. Kita akan merenungkan bagian ini dengan tema besar, yaitu kasih yang mengenyahkan kejahatan. Mari bersama kita menyimak bacaan Alkitab kita. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan,
dan bertekunlah di dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkak, tapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasanku itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruhnya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Mengenyahkan kejahatan. Bisa ditampilkan slide khotbahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, mungkin adik-adik dulu kali ya saya bertanya. Ada yang tahu ini makanan apa? Adik-adik? Wah, terima kasih adik-adik. Iya, kita harus selalu muda ya. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ikut hadir bersama Papa hari ini, Papa Mama hari ini, ada yang tahu ini makanan atau benda apa? Adik-adik, Pak. Enggak apa-apa, terima kasih sudah menjawab. Sudah tahu? Itu alpukat? Alpukat? Atau ada yang punya pendapat lain adik-adik? Nah, kita tanya pada adik-adik yang sudah lebih dahulu lahir ya. Iya, bagaimana Bapak Ibu, apakah makanan ini? Iya, ini adalah jengkol ya. Bukan alpukat, memang tampak seperti alpukat ya. Tapi ini karena di zoom out, jadi di zoom in. Jadi terlihat lebih besar seperti alpukat, padahal ini adalah jengkol. Nah, bukan sulap, bukan sihir, tapi saya meramal bahwa di sini ada dua kubu. Bahwa ada yang suka dan ada yang tidak suka. Siapa yang suka jengkol? Ya, terima kasih Pak untuk kejujurannya. Kayaknya ini pada malu-malu angkat tangan karena takut ketahuan tadi pagi habis makan jengkol kayaknya ya. Oke, siapa yang tidak suka makan jengkol? Ya, kalau boleh tahu yang suka, kenapa Pak? Pak Doni juga suka? Oh suka ya, enak. Nah yang tidak suka, kenapa tidak suka? Sebentar, satu pertanyaan saya yang tidak suka. Sudah pernah dicoba jengkolnya dan kemudian merasa bau? Ya setidaknya saya tahu dari orang yang sudah pernah makan gitu ya. Kalau habis makan biasanya kalau saya ke kamar mandi tuh baunya gitu ya.
gitu adik-adik. Jadi ada dua makanan yang mengeluarkan bau cukup sedap, yaitu jengkol dan pete ya. Karena dua makanan ini cukup bau, tidak semua menyukai. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara ya soal makanan kesukaan atau makanan yang kita tidak suka, pasti kita punya respon yang berbeda-beda ketika kita suka terhadap sesuatu. Contoh, kalau suka sama jengkol tadi, wah biasanya kita akan cari tahu jengkol terenak di mana. Bahkan kalau jauh pun akan kita pergi ke sana ya. Hujan-hujan nggak masalah, seperti adik-adik kemarin, padahal kemarin sore hujannya deres, tapi karena suka dengan bermain, suka dengan kegiatan pekan anak sekolah minggu, walaupun hujan tetap berangkat ya. Jadi rasa suka itu membuat kita berjuang. Rasa suka itu membuat kita ingin lagi dan ingin lagi. Dan kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Gak peduli sulitnya mau seperti apa, tantangannya seperti apa. Kita pasti akan berusaha mendapatkannya. Berusaha untuk mengulanginya. Berusaha untuk juga menikmatinya lagi dan lagi. Kalau itu bicara soal makanan. Sebaliknya, kalau gak suka, mau di plating kayak apapun gitu ya, mau diolah makanan kayak apapun, kalau kita nggak suka sama makanan itu, kita pasti akan menghindar. Ya. Kalau bisa pinggirin, saya nggak suka. Kita akan berusaha lari, kita akan berusaha menjauh dari apa yang tidak kita sukai. Dari ilustrasi sederhana ini, Bapak Ibu dan juga adik-adik, teman-teman semuanya, kita mau diajak untuk coba sadar sesuatu. Bicara soal kebencian, rasa tidak suka. Biasanya kebencian itu adalah sebuah pelarian. Ya, mekanisme kita menghindari diri dari kenyataan akan rasa sakit, trauma, kemarahan, kekecewaan, dan itu bisa disebut sebagai luka. Kita kembali lagi soal makanan yang tidak kita suka atau dalam tanda kutip agak kita benci atau bahkan sudah benci gitu ya. Tadi Bapak Ibu menyebutkan, teman-teman adik-adik menyebutkan yang pernah punya pengalaman entah mencium bau atau memang benar-benar mengalami setelah dimakan taunya bau ya. Ada trauma-trauma tertentu sehingga membuat kita lari, sehingga kita membuat kita menjauh. Saya dulu itu kalau melihat kacang panjang nggak suka Bapak Ibu. Karena pernah waktu kecil saya pernah tinggal di Blora bersama dengan bude saya. Dan kemudian anak kecil, anak bayi dikasih makan pecel. Terus kacang panjangnya itu ketuaan. Jadi rasa di mulut itu agak nggak enak. Dan itu yang membuat saya sampai sekian lamanya kalau melihat kacang panjang pasti akan saya sisihkan. Ya, demikian juga ketika saya mendengar menu di asrama. Bu, menu hari ini apa? Oh, menu hari ini B2 rica-rica, Mbak. Di situ saya langsung ya. Karena yang lain makan B2, saya makan tempe goreng, ya. Karena kalau kami di asrama itu, di asrama ketika kami kuliah itu biasanya tetap ada menu B2 walaupun sebulan sekali. Dan yang enggak makan B2 itu dikasih menu pengganti yaitu tempe goreng dan sambal. Ketika saya coba ingat-ingat lagi kenapa sih saya tuh enggak suka B2. Bukan berarti Bapak Ibu habis ini enggak bisa, oh enggak ya. boleh. Karena saya sudah bertobat gitu ya. Waktu saya ingat kembali kenapa saya enggak suka B2. Karena ternyata saya pernah ketika dikasih B2, respon pertama saya adalah deg-degan. Dan itu akhirnya membuat pikiran saya membentuk, oh kalau makan B2 berarti deg-degan. Ya. Jadi bahkan untuk sesuatu yang kita nggak tahu alasannya. Awalnya saya nggak tahu ya ketika dibilang, kenapa kamu nggak makan B2, Ves? Ya nggak makan aja. Tapi setelah dicari, ternyata ada pikiran yang membentuk dari rasa sakit atau trauma tertentu pada
benda tersebut atau pada makanan tersebut. Dan itu kalau kita juga lihat Bapak Ibu dalam keseharian kita, teman-teman, adik-adik, kalau pernah nggak suka sama sesuatu atau pernah trauma sama sesuatu, biasanya akan membuat kita menjadi menghindar. Ya. Kita menjadi lari. Kebencian adalah sebuah pelarian. Dia menjadi mekanisme menghindari diri dari kenyataan rasa sakit, trauma, kemarahan, dan kekecewaan. Dan dari yang sederhana ini hanya soal makanan. Kita juga bisa melihat dalam keseharian kita, dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya kebencian, itu berarti kita sedang melarikan diri. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman, adik-adik punya perasaan tidak suka sama seseorang, atau punya perasaan gak mau dekat sama seseorang, itu berarti kita sebenarnya sedang melarikan diri dari kenyataan bahwa kita pernah mungkin disakiti. Kita mungkin pernah punya pengalaman yang membuat kita trauma bersama dengan orang tersebut. Kita marah sama orang tersebut, kita kecewa atau dikecewakan sama orang tersebut. Sehingga akhirnya itu yang membentuk kebencian dalam diri kita. Dan tanpa sadar kita melarikan diri dari rasa sakit itu. Kita yang membenci bisa disamakan dengan kita yang tidak berani berjumpa dengan kenyataan. Kenyataan bahwa kita, ya saya pernah disakiti, saya pernah trauma, saya pernah marah, saya pernah kecewa. Kita nggak berani berhadapan dengan itu semua. Sehingga sering kali kita melihat benci adalah pemulih rasa sakit. Dengan kita menjauhi diri, melarikan diri rasa sakit itu, berarti kita sudah sembuh. Kita sudah hilang rasa sakitnya. Padahal kebencian yang dianggap sebagai penghilang rasa sakit ternyata justru mendominasi, menggelapkan hati, pikiran, dan keseluruhan hidup hingga orang binasa meskipun hidup. Ya, kita punya luka, kita punya luka, tapi kita biarkan ya karena kita nggak mau sakit. Ya, biasanya kalau misalnya kalau kita misalnya omongin soal kesehatan, dikasih alkohol, perih, dan akhirnya kita berusaha untuk udahlah nggak usah diobati. Saya benci sama alkohol. Padahal kita punya sakit, punya luka. Dan kita mungkin menyadari atau kita mungkin berpikir, oh ya sudah, paling sembuh sendiri nantinya. Padahal kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah salah satu gambaran tentang sebuah kebencian. Hanya dari satu kata, saya benci atau saya tidak suka. Maka muncul banyak ketidakbaikan. Ada kesendirian, ada egoisme, ada masalah-masalah, ada kemarahan, ada kepahitan, ketakutan. Semua hanya berawal dari satu kata yang disebut benci. Dan ini adalah sesuatu yang biasanya akan kita hadapi ketika kita bertemu dengan mereka yang berbeda. Karena itu, supaya luka itu tidak semakin menenggelamkan diri kita, membuat kita semakin terluka, membuat kita semakin terinfeksi, maka perlu diobati dengan cinta. Benci perlu dinetralkan dengan cinta. Ketidaksukaan kita perlu dinetralkan dengan cinta. C-I-N-T-A. Satu kata yang sering kita dengar. Satu kata yang sering kita renungkan. Termasuk di hari ini ketika penulis khususnya Paulus
memberikan perhatian kepada jemaat Roma yang beragam. Tidak hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang non-Yahudi. Dan mereka yang hidup bersama tidak bisa menghindari diri namanya dari kegesekan, konflik yang bisa membuat seorang menjadi timbul rasa sakit, trauma, dan akhirnya menjadi benci. Paulus, kalau tadi kita lihat sebenarnya kekuatannya terkait dengan tema kita hari ini fokus pada Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan dibiarkan rasa sakitnya, jangan dibiarkan trauma-trauma itu terus ada dalam hidup kita. Jangan dibiarkan kekecewaannya terus tertimbun dalam hidup kita. Jangan dibiarkan rasa marahnya terus mengakar dalam hidup kita. Mari diobati dengan cinta. Dan gambar yang sebaliknya yang ditunjukkan juga dari sebuah kata yang disebut cinta. Ada banyak hal baik yang muncul. Ada keadilan, ada kesetiaan, ada pengampunan, ada keuntungan, ada kedekatan, ada kesuksesan. Walaupun seringkali kita nggak langsung melihatnya. Tapi Paulus mengajak jemaat di Roma 1 juga kita yang saat ini hidup dengan berbagai perbedaan. Keinginan anak pasti berbeda dengan keinginan orang tua. Keinginan orang tua berbeda dengan keinginan anak. Keinginan orang tua berbeda dengan keinginan opa-omanya. Keinginan kakak berbeda dengan keinginan adik. Keinginan suami berbeda dengan keinginan istri. Keinginan saya berbeda dengan keinginan bapak ibu saudara. Dan itu bisa menimbulkan luka. Bisa menimbulkan luka yang berawal dari kekecewaan. Kebencian yang juga bisa berawal dari sakit hati. Tapi hari ini Tuhan mau kita melalui perenungan di Roma 12. Jangan kalah terhadap kejahatan. Jangan kalah terhadap rasa sakitmu. Jangan kalah terhadap rasa kecewamu. Jangan kalah terhadap rasa pahitmu. Justru kita perlu mengalahkan kebencian itu dengan sebuah kebaikan yang dimulai dengan mencintai. Kasih memilih kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkisah di medan perang saat itu, di perang dunia saat itu, ada seorang janda. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Suaminya telah terbunuh oleh tentara. Dan suatu malam yang dingin ketika salju turun deras, terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Tok, 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 tok. Dan si ibu ini membuka pintunya. Kemudian ternyata dia mendapati seorang tentara sedang terluka. Menggigil kedinginan karena lukanya juga. Ia tahu tentara ini adalah bagian dari pasukan yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. Dengan hati berdebar, ia bisa saja menyuruh prajurit itu, kamu pergi. Kamu sudah melukai keluarga saya, melukai masa depan anak saya. Dengan rasa sakit, marah dan kecewa, ibu ini bisa memilih untuk menghindari, melarikan diri dari rasa sakitnya itu dengan menutup pintu hatinya terhadap kehadiran tentara itu. Ya. Tetapi saat itu ia justru melihat luka di tubuh tentara itu dan juga melihat ada ketakutan di matanya. Kemudian ia berpikir seperti ini. Kalau saya membalas dengan kebencian, apa bedanya saya dengan mereka? Sekali lagi saya sampaikan, kalau saya membalasnya dengan kebencian, dengan kejahatan,
Apa bedanya saya dengan mereka? Dengan lembut kemudian ibu ini membiarkan, bahkan membawa prajurit ini masuk, membaringkannya, membersihkan lukanya dan juga memberikan roti yang ada pada mereka yang ia simpan untuk anaknya. Karena saat itu lagi di masa-masa genting, tapi dia menyimpan itu untuk anaknya dan justru diberikan kepada orang yang sudah melukainya. Melukai keluarganya. Yang akhirnya membuat anaknya juga bertanya, "Mah, kenapa Mama memberikan makanan kepada orang yang sudah membunuh ayah?" Sambil memeluk anaknya, ibu ini kemudian menjawab, "Nak, kasih, cinta tidak tergantung pada siapa yang pantas. Kasih tergantung pada siapa kita di hadapan Tuhan. Kasih tidak tergantung pada siapa yang pantas, tapi kasih bergantung pada siapa kita di hadapan Tuhan." Berapa hari kemudian, si tentara ini pun pulih sembuh dan dia diam-diam pergi. Kemudian meninggalkan sepucuk surat. Dan isi suratnya mengatakan demikian, "Ibu, saya tidak layak atas kebaikan Anda. Tapi malam di rumah Anda mengubah hidup saya. Saya tidak akan pernah bisa membunuh lagi. Karena kasih Anda, saya memilih untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan." Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang serupa yang juga akan kita dapati. Kalau kita tidak membiarkan kejahatan itu tetap menjadi ada. Kalau kita justru mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Saat kita memilih kebaikan, sebagaimana yang ditulis oleh Paulus, kita sedang menaruh bara api. Kalau kita mendengar bara api, mungkin kita mendengar kisah Yesaya. Nanti bisa dilihat dalam Yesaya 6. Saat dia mengatakan, "Aku tidak layak, aku najis bibir." Tapi kemudian serafim datang, memberikan bara api, memurnikan dirinya. Jadi saat kita memilih kebaikan, saat itu kita sedang menjernihkan pikiran seseorang yang pernah melukai kita, yang pernah berbuat jahat sama kita. Kita memang tidak bisa mengubah mereka. Hanya Dia dan Tuhan yang bisa mengubah mereka. Tapi kita bisa mengambil bagian untuk bisa menjernihkan pikiran mereka. Bahwa kejahatan perlu didamaikan, perlu dikalahkan dengan kasih. Seorang pejuang yang juga memperoleh Nobel perdamaian, penghargaan Nobel, mengatakan demikian, Desmond Tutu, "Kebaikan itu lebih kuat daripada kejahatan. Cinta itu lebih kuat daripada kebencian. Terang lebih kuat daripada kegelapan. Dan hidup lebih kuat daripada kebinasaan." Bapak Ibu, saya menyadari bahwa kita tidak selamanya selalu hidup dalam harmoni. Ya, karena tadi masing-masing kita punya kemauan. Dan bisa saja karena kemauan yang berbeda itu akhirnya muncul kecewa, muncul sakit hati, muncul kebencian. Tapi mari kita tidak membiarkan ketidaksukaan kita terhadap makanan itu juga menjadi hidup dalam kebiasaan kita ketika tidak suka sama seseorang. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan ingin kita mengasihi. Dunia gak akan berubah dengan kemarahan. Namun dunia akan luluh karena kasih. Dan kita sudah melihat buktinya, yaitu Yesus. Yesus tetap memilih mencintai, sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia disangkal. Tapi dunia Petrus akhirnya berubah, dan kehidupannya juga boleh mengubah banyak orang. Karena satu kata, kasih. Karena satu kata kerja juga, yaitu
kasih. Hari ini kita masih dipercaya untuk berjumpa dengan orang-orang. Setidaknya dalam ruangan ini Bapak Ibu sudah bertemu atau akan bertemu dengan lebih dari 10 orang. Kurang lebih ada 100 ya Bu ya, tadi hitungannya. Dan keluar lagi ada banyak orang sedang menikmati Car Free Day. Dan sepanjang hari ini Bapak Ibu akan, teman-teman adik-adik akan bertemu dengan banyak orang juga. Dan bisa saja itu akan menimbulkan kekecewaan, menimbulkan sakit yang berakar pada kebencian. Kasih mengenyahkan kejahatan. Saat kita jahat, saat kita memilih lari, saat kita nggak memilih untuk tidak berani berhadapan dengan kenyataan dari rasa sakit itu, maka hanya dunia-dunia yang semakin gelap yang akan kita temui. Jangan sampai kita hidup, tapi ternyata tidak hidup. Karena digerogoti oleh kepahitan, luka batin, trauma, kekecewaan. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan tulus ikhlas. Belajar untuk saling mendahului, punya kerendahan hati, punya inisiatif. Kalaupun dia tidak mau minta maaf, sekalipun dia yang salah, tapi saya akan mulai dari diri saya untuk mengampuninya. Karena dunia nggak akan berubah dengan kemarahan. Dunia akan berubah justru karena kasih. Selamat mengasihi walaupun sulit. Tapi dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, ingin kita semakin dipenuhi dengan cintanya dan membagikan cinta itu apapun keadaan dan apapun respon orang terhadap setiap kebaikan kita. Tuhan menolong kita menjadi anak-anak, orang dewasa yang selalu menjaga perkataan dan perbuatan, tinggal di dalam kasih yang memulihkan. Amin. Saat teduh untuk setiap kita. Voka Group Senandung akan mengajak kita untuk menghayati. Sekalipun diriku dapat berkata-kata hebat, tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, itu sama saja kosong. Seperti gong yang gemerincing. Sekalipun kita bisa melakukan hal-hal hebat, tapi kalau dalam perbuatan itu tidak ada kasih, sama aja, tidak ada yang diubahkan. Voka Group Senandung akan menolong kita menghayati lebih lagi tentang kasih yang mengenyahkan kejahatan.
kasih itu berharga. Semoga setiap kita bisa melihat betapa berharganya kasih, sehingga kita semakin dimampukan hidup di dalam kasih yang tak bersyarat. Tuhan menolong kita lanjutkan liturginya. Terima kasih vokal grup Senandung.